rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokatun yang kali ini telah memasuki episode ke-24 yang berjudul Kecewa Kuasa. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan penguasa tunggal Kadipaten Jipang Panulan, seorang adipati yang masih muda perkasa bernama Adipati Haryo Penangsang. Pikirannya kalut, hatinya gelisah, memikirkan impiannya yang selama 10 malam berturut-turut sang adipati bermimpi yang sama. Dan hal itu membuat sang adipati kalung, pikirannya resah gelisah, seakan tengah menandang kasmaran yang haru biru di dalam hatinya. Dan ia segera ingin mengakhiri masa lajangnya untuk segera mempersunting seorang putri dijadikan permaisuri di Kadipaten Jipang Panulan. Menyesal telah tergoda. Aku paham, Kang Mas Panuntun, jawab orang yang tengah diajak bicara, seorang lelaki muda dengan pakaian jubah panjang hijau tua. Sungguh menyesal. Lelaki bersorban coklat itu kembali berteriak. Sedang lawan bicaranya menepuk punggungnya sekedar menenangkan agar marahnya tidak meledak-ledak. Lelaki muda yang tengah dirundung kemarahan tersebut bernama Haryo Panuntun. Menyesal, tetapi sekali lagi ia justru keras berteriak. Tangan kanannya kembali melemparkan batu-batu ke aliran sungai Belis yang tidak beriak. Dan batu-batu hitam sekepalan tangan yang sejak tadi digenggamnya meloncat ke tengah arus sungai, tenggelam sangat cepat dengan bekas lemparan membentuk pusaran melingkar. Pusaran yang pada mulanya rapat lalu lambat laun makin melebar membentuk garis gelombang hingga garis-garis tipis di permukaan air itu
kemudian hilang dan kembali menjadi arus yang tenang. Kemudian Haryo Panuntun pun berkata, "Kamu tahu," lanjutnya, "sebenarnya aku sama sekali buta dengan dunia pemerintah. Aku tak mengenal dan sungguh tak pernah tertarik dengan dunia kekuasaan. Namun karena ini menyangkut masa lalu almarhum ayah Anda dan juga demi masa depan saudara kita, aku akhirnya rela masuk ke dalamnya," tegas Haryo Panuntun. Dan lanjutnya, "Namun sekarang aku sangat-sangat menyesal. Aku yang menyesal telah tergoda." Lelaki muda yang tengah diajak bicara mencoba memahami arah pembicaraan kakaknya. Seorang laki-laki muda yang tengah dirundung kecewa. Sebuah perasaan geram bercampur marah dan juga kejengkelan yang berbalut kesedihan, persis seperti juga sedang dirasakannya. Laki-laki muda yang diajak bicara tersebut adalah saudara satu ayah lain ibu yang bernama Haryo Panuntas. Karena antara dia dan kakaknya tersebut mempunyai pemikiran dan pandangan yang sama, sejak semula sama sekali tak tertarik untuk turut terlibat dalam kisruh yang tengah bergejolak di Kesultanan Demak. Hanya keadaanlah yang telah menyeret keduanya hingga harus berurusan dengan permasalahan kekuasaan. Aku sebenarnya hanya ingin menuntut kebenaran, lanjutnya, atau tepatnya ingin mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Bukan hanya waktu wasangka, bukan pula kabar burung yang diterima sebagai kebenaran, melainkan sebuah pengadilan yang jujur untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan itu. Dimas Panuntas, kata Haryo Panuntun. Lelaki muda berjubah hijau tua bernama Haryo Panuntas itu tersenyum. Ia melihat kegeraman tengah membayang di dalam bola mata Haryo Panuntun. Pemuda anak asuh Sunan Gunung Jati itu pun mencoba untuk terus mendengarkan keluhan kakaknya tanpa sekalipun memberikan tanggapan. Hanya mengangguk dan tersenyum menanggapi seluruh ungkapan kemarahannya, seolah hanya ingin mendengarkan semua perasaan yang mengganjal dalam dada saudaranya tersebut, bahkan tanpa sekalipun mencoba memotong pembicaraannya. Dan lanjut Haryo Panuntun,
mengungkapkan isi hatinya yang terpendam selama ini. Aku ingin agar masa lalu ayahanda tidak tercatat hitam dalam sejarah di Kesultanan Demak dan juga dalam ingatan orang tanah Jawa. Karena sepanjang seperempat abad ini orang mengenal ayahanda Pangeran Sekar sebagai seorang pemberontak, tapi tak pernah dilakukan pengadilan terhadap tindakannya. Kalau memang itu dianggap kesalahan atau bahkan kejahatan, saya panuntun sebagai anak merasa durhaka kalau turut menuduhnya sebagai pemberontak. Sementara menurut Eyang Kudus dan Romo Matahud, semua terjadi karena kesalahpahaman belaka. Ini yang sebenarnya kuinginkan dari sebuah kekuasaan. Sementara Haryo Panuntas sangat memahami pemikiran kakaknya, ia pun bisa mengerti kemarahan dan kegeraman yang tengah meliputi hati dan pikiran sang kakak Haryo Panuntun. Untuk itulah ia kembali mendengarkan semua yang diucapkannya. Lanjut Haryo Panuntun. Dan yang lebih mengherankan, kasus kematiannya pun turut tenggelam bersama pemakaman ayahanda. Tak ada keadilan untuk almarhum ayahanda, juga tak ada pengadilan untuk pembunuhnya. Jadi aku tergoda terlibat dalam kemulut murni karena ingin menuntut keadilan bagi ayahanda semata. Meskipun kita tidak pernah kenal dan bertemu muka dengannya, bagaimanapun beliau adalah orang tua kita, orang yang telah menjadikan kita ada di dunia, dan kita tetap wajib menghormati, menghargai dan berbakti kepadanya, kata Haryo Panuntun. Kedua pemuda itu pun kemudian berhenti di depan kali Gelis, tepat di bawah kerindangan pohon lu. Sebuah pohon besar dengan urat-urat kulit yang besar dan kasar yang tumbuh di tepian sungai dengan batang merunduk menjorok ke tengah aliran kali. Batangnya yang besar dan kukuh tumbuh lurus tepat di atas aliran sungai hingga menjadi tempat yang paling nyaman untuk beristirahat para pencari ikan. Para penjaring dan pengair sering menjadikan batang besar melintang itu sebagai tempat mereka mengincar ikan-ikan yang berenang di bawahnya. Karena tepat di bawah tumbuhnya pohon lu adalah sebuah kedung yang tenang, sebuah lubuk dengan kebeningan yang membuat ikan-ikan yang berenang bisa terlihat dari atas batang lu. Dan sekarang kedua kakak beradik itu pun duduk di atas batang yang melintang dengan kedua kaki diturunkan ke bawah, terendam oleh dinginnya air pagi. Mereka beristirahat sejenak
setelah lama berjalan di sepanjang tepian Sungai Gelis, sejak dari pesantren Panti Kudus, ketika sudah baru saja pergi. Sungai yang melintang di tengah kota Kudus itu tengah mengalir tenang. Sesekali terlihat gelombang-gelombang air muncul ke permukaan yang bergelombang, pertanda ada sekumpulan ikan yang tengah berenang di bawah alirannya. Sesekali kedua pemuda itu memetik buah lu, buah kecil berwarna merah, dan melemparkan ke arah gelembung-gelembung air tersebut, seakan diniatkan untuk memberikan makanan bagi ikan yang tengah berkejaran. Dan Aryo Panutun pun mulai berbicara kembali kepada sang adik Aryo Panuntas. Aku sungguh muak dengan kekuasaan, apalagi dengan kekalahan yang diterima Kang Mas Penangsang. Ternyata kekuasaan bukan menempatkan siapa orang yang tepat mengemban amanat, bukan mendudukkan siapa yang benar-benar mampu melaksanakan wasiat yang ampel, melainkan tak lebih dari sekedar mempercayakan kepada orang yang disukai, sekedar menempatkan orang yang dikehendaki. Bukankah itu semua benar-benar hanya persoalan adu siasat, sebuah musyawarah yang lebih mirip tipu muslihat? Tutur Aryo Panutun dengan ucapan yang keras dan cepat. Sementara sang adik Aryo Panuntas pun kembali tersenyum. Sesungguhnya ia pun ingin mengungkapkan hal yang sama. Baginya kekalahan Aryo Penangsang dalam pencalonan Sultan adalah bukti bahwa kekuatan Dewan Wali sudah tak lagi dipercayai. Yang terjadi bukan musyawarah para ulama untuk mencari orang yang tepat sebagai sultan dari sebuah kerajaan terbesar di tanah Jawa. Seseorang yang akan diberi amanat memajukan dakwah Islamiyah ke pelosok Jawa, bahkan seantero Nusantara, melainkan sekedar mencari sosok yang mereka sukai, meskipun sebenarnya orang yang mereka pilih tak layak untuk menerima amanat yang sangat berat tersebut. Demikian kata Aryo Panutun di dalam hatinya. Apa alasannya mendadak Kang Mas Penangsang dikalahkan kalau bukan karena tidak suka dengannya, bukan hendak menjelekkan Dimas Mukmin, tetapi dari semua perimbangan dia sangat tidak sempat untuk diangkat. Apalagi kabarnya dia pun telah menolak. Namun mengapa ketika ditetapkan tak ada penolakan apapun dari dia? Ucap Aryo Panutun.
masih tersaput amarah, Haryo Panuntun terus menyemburkan rasa kecewanya. Bagi dia tak bisa diharap lagi dari sebuah kekuasaan yang dalam menentukan pemimpinnya tidak dilandasi kejujuran. Dia pun tidak yakin pemerintahan yang sejak awal telah salah dalam memilih sosok pemimpin akan bisa menegakkan kebenaran dan keadilan bagi yang dipimpin. Akan sulit bagi seorang pemimpin semacam itu untuk bisa menjaga kebijakan dengan penuh perhitungan kemanfaatan. Kata Haryo Panuntun menahan amarahnya. Sementara sang adik Haryo Panuntas pun berkata, "Aku turut mendukung Kang Mas. Aku turut mendukung Kang Mas Penangsang. Juga karena berharap dengan naiknya menjadi sultan, pengungkapan kasus Ayahanda bisa dilakukan. Pengusutan atas kematiannya bisa diajukan ke pengadilan. Karena dengan pengadilan yang jujur dan terbuka, Sumasyak Wasangka akan tertutup dari segala macam curiga." Kata Haryo Panuntas sambil menghela napas panjangnya dan lanjutnya, "Dengan pengadilan kebenaran akan mendapatkan keadilannya." Ucap Haryo Panuntun sambil melemparkan kembali sebutir buah plu ke tengah sungai. Gelembung-gelembung udara kembali muncul di permukaan, pertanda ikan-ikan sedang berebutan buah segar yang baru tenggelam. Dengan segera Panuntun melemparkan lagi buah lu yang masih tergenggam di tangan kirinya. Sambil melempar, ia meneruskan ucapan, "Aku berbicara semacam ini tidak sedang dendam. Seperti juga amanat Ayahanda Pangeran Sekar yang meminta kita untuk tidak mendendam. Namun aku hanya sedang mencari kebenaran, agar yang benar diberikan pengakuan, yang salah diberikan pengadilan. Bahwa kemudian setelah terjadi pengadilan, kita merasa tak perlu menjatuhkan hukuman. Itu pun tidak masalah. Karena yang penting kita telah tahu siapa yang salah di muka hukum. Dan apapun keputusannya, asalkan telah digelar pengadilan, aku telah meniatkan untuk memaafkan." Sementara Haryo Panuntas masih terdiam. Sekali lagi dia membenarkan ucapan saudaranya, asalkan digelar pengadilan, aku akan memaafkan. Haryo Panuntas menguatkan pernyataan kakaknya tersebut. Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.